Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat datang di workshop Kampus Bisnis GoFood volume 8. Perkenalkan dulu, nama saya Ica. Saya akan menemani rekan-rekan semuanya sampai akhir acara nanti nih. Jadi jangan sampai bosan-bosan ya lihat Ica hari ini ya. Baik, nah selanjutnya kita mau ingetin dulu nih buat rekan-rekan yang sudah bergabung, mohon dibantu dulu untuk isi absennya di kolom chat dengan cara ketik nama outlet, strip kota, strip nomor handphone yang bisa dihubungi. Sekali lagi, mohon dibantu untuk isi absennya di kolom chat dengan cara ketik nama outlet, strip kota, strip nomor handphone yang bisa dihubungi. Begitu ya. Baik, mungkin sekarang Isya mau cek-cek dulu nih siapa aja yang sudah absen dan sudah hadir ya di acara workshop kita hari ini. Wah, ini sudah lumayan banyak nih yang absen ya. Isya baca ini ada yang dari Surabaya, ada yang dari Bandung juga, Bogor, Sukabumi, Cimahi. Wah, ini Jawa Barat kayaknya semuanya kumpul ya di sini ya. Kemudian ada juga yang dari Pekanbaru nih. Ada yang dari Jakarta, Palembang juga ada, Medan juga ada. Waduh, ini kayaknya semua kota di seluruh Indonesia hari ini berkumpul nih ya merchant-merchantnya untuk menyimak nih apa aja yang akan kita sampaikan di workshop kali ini. Gitu. Baik, untuk semuanya, selagi kita menunggu untuk rekan-rekan mengisi absennya, sambil juga menunggu rekan-rekan yang lain untuk bergabung di room Zoom meetingnya kita, Isya mau jelasin dulu mungkin sedikit tentang acara kita pada hari ini gitu ya. Jadi hari ini kita akan membahas nih di workshop kali ini tentang perizinan digital bagi usaha kuliner gitu. Kemudian apa sih kampus bisnis itu? Kampus bisnis itu adalah sebuah wadah edukasi pelatihan yang dilaksanakan rutin setiap minggunya bagi para partner GoFood agar dapat belajar serta mempraktikkan ilmunya untuk meningkatkan transaksi dan juga mengembangkan bisnisnya. Gitu. Nah, seiring dengan proses pertukaran informasi yang semakin cepat nih, para pelaku usaha kemudian dituntut untuk tetap bisa relevan dengan kebutuhannya konsumen, gitu kan? Sehingga workshop kampus bisnis kali ini kita akan membahas mengenai tips membangun perizinan digital bagi usaha kuliner. Nah, rekan-rekan, hari ini kita bakal ngebahas mengenai pentingnya legalitas usaha, sekaligus juga nanti akan ada sosialisasi dan juga pelatihan gitu ya terkait NIB atau nomor induk berusaha gitu. Selain itu juga nanti kita akan tahu juga nih manfaat dari pendaftaran NIB, terus juga nanti akan ada live demo juga. Jadi demonstrasi langsung gimana cara pendaftaran, tata caranya pendaftaran dan juga syarat-syaratnya untuk pendaftaran NIB melalui sistem OSS atau sistem OSS itu adalah sistem online single submission gitu ya yang disediakan oleh Kementerian Investment gitu. Nah, rekan-rekan semuanya hari ini Ica nggak sendirian nih, tapi juga ditemenin sama pembicara kita atau narasumber kita yang keren-keren banget, yang expert di bidangnya gitu ya, di bidang NIB dan juga perizinan usaha digital gitu. Yang pertama ada Bapak Hilman Palaon selaku Vice President Financial Service and Inclusion Gojek. Halo Bapak Hilman, selamat siang. Mungkin boleh disapa dulu nih rekan-rekan kita yang sudah bergabung hari ini. Halo, selamat siang para partner GoFood. Iya, baik. Nah, nanti kita juga akan ngobrol langsung gitu ya, rekan-rekan sama Bapak Hilman gitu, dan juga mendengarkan materi apa yang bakal disampaikan oleh Bapak Hilman nih gitu. Kemudian juga yang kedua ada Ibu Tina Talisa selaku staf khusus Menteri atau juru bicara Kementerian Investasi atau BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal. Halo Ibu Tina, selamat siang. Boleh disapa dulu nih mungkin Bu, partner GoFood kita yang sudah bergabung. Halo, selamat siang Mas Hilman, Mbak Ica, dan terutama teman-teman GoFood Partner. Iya, baik. Terima kasih Bu Tina dan Bapak Hilman. Nanti rekan-rekan akan mendengarkan langsung nih presentasi atau pemaparan materi dan juga sosialisasi yang akan disampaikan oleh Bapak Hilman dan juga Ibu Tina gitu ya. Tapi sebelumnya Ica mau kasih tahu dulu nih informasi yang penting banget gitu. Nah, nanti setelah selesai sesi presentasi kita akan buka sesi tanya jawab gitu ya rekan-rekan. Jadi nanti kalau ada yang mau bertanya boleh banget ditanyakan pertanyaannya terkait NIB atau nomor induk berusaha dan juga pendaftaran untuk perizinan usaha digital gitu ya melalui tab Q&A-nya kita dengan format nama outlet, strip kota, strip pertanyaan gitu. Karena nanti untuk 5 pertanyaan yang terpilih nih, 5 pertanyaan terbaik dan juga terpilih nanti akan mendapatkan merchandise eksklusif dari Gojek gitu ya. Jadi ditunggu nih rekan-rekan semuanya jangan sampai dilewatkan gitu ya. Karena udah nanya terus kemudian dapat informasi atau jawaban yang bermanfaat, dapat hadiah juga gitu. Waduh, senengnya nambah-nambah nih ya. Nah, selanjutnya juga Ica juga mau kasih tahu
nanti di akhir sesi nih, tadi Ica dapat bocoran gitu ya sebelum acara yang mulai, kalau nanti di akhir sesi, di penghujung acara itu kita akan ada sesi kuis berhadiah nih rekan-rekan semuanya, berhadiah GoPay gitu ya. Nah, jadi jangan sampai dilewatkan. Buat rekan-rekan yang sudah bergabung nih bersama kita, mohon untuk stay tune terus gitu sampai akhir acara nanti, karena nanti kita akan bagi-bagi hadiah GoPay gitu buat rekan-rekan semuanya yang berhasil menjawab kuisnya gitu. Nah, ini kalau Ica lihat di kolom chatnya udah banyak banget nih yang absen gitu kan. Nah, sebelum kita mulai, mungkin kita akan dokumentasi dulu nih ya, buat rekan-rekan semuanya, dokumentasi acara kita workshop hari ini. Dari tim mungkin sudah siap nih untuk sesi dokumentasinya? Oke, sudah siap ya kayaknya. Baik, kalau begitu langsung aja nih kita mulai dokumentasinya. Satu, walaupun rekan-rekan yang lainnya nggak kelihatan ya mukanya, cuma nggak apa-apa gitu. Yang penting di balik kameranya tersenyum nih mukanya gitu kan, karena nanti bakal dapat hadiah gitu kan di akhir acara. Oke, baik. 1, 2, 3. Sekali lagi mungkin ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak rekan-rekan semuanya. Sambil diisi absennya gitu kan. Ini juga tadi ada yang komen, kapan nih mulainya, udah nggak sabar pengen dapat hadiah loh. Pengen dapat hadiah aja nih nggak sabarnya. Nanti kita juga bakal mendengarkan sosialisasi nih. Dan juga presentasi yang akan disampaikan oleh Bapak Hilman dan juga Ibu Tina gitu. Baik, langsung aja kalau begitu. Udah pada nggak sabar kayaknya ya. Langsung aja kita mulai ke sesi presentasi yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Hilman Palawan selaku Vice President Financial Service and Inclusion Gojek. Nanti akan langsung disambut nih sama Bapak Hilman. Apa sudah siap nih Bapak? Siap dong, Mbak Ica. Oke, siap ya. Kalau begitu langsung aja kepada Bapak Hilman kami persilahkan. Aku bisa minta izin ini sharing screen-nya, atau ada yang bisa sharing? Di sini nggak bisa soalnya. Oke, baik. Dari tim mungkin boleh diizinkan untuk share screen, Bapak Hilman. Nah, ini sudah bisa nih kayaknya, Pak. Oke, sip. Oke, mantap. Sudah terlihat, Mbak Ica? Ya, sudah tampil nih. Oke, silakan Oke, Bapak. baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Ica. Kepada yang terhormat Ibu Tina Talisa dari Kementerian Investasi. Terima kasih sekali Ibu sudah hadir pada bincang bisnis kampus bisnis kita nih, para partner GoFood kami hari ini, dan juga para perwakilan dari Kementerian Investasi nantinya akan menyampaikan bagaimana kita akan melakukan atau para mitra kami ini bisa melakukan pendaftaran NIB gitu ya secara langsung gitu. Baik, kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Terima kasih untuk semua rekan bisnis, rekan kampus bisnis, para partner GoFood yang hadir pada kesempatan kita hari ini. Hari ini kita coba di siang hari yang cerah ini. Saya kebetulan di Bandung nih, di Bandung cerah, biasanya hujan. Hari ini cerah sekali di Bandung. Mudah-mudahan di tempat lain juga suasana cerah. Kita bisa sama-sama belajar tentang peraturan perizinan digital bagi usaha kuliner. Jadi hari ini adalah sebuah momen atau sebuah sesi yang penting banget nih buat para partner GoFood kita, bagaimana ke depannya usahanya mereka ini akan semakin baik gitu ya, nggak hanya dari sisi penjualan, dan semoga ke depannya juga dari sisi kredibilitasnya, dan juga mungkin jika ingin lebih mengembangkan usahanya lagi kepada berbagai produk-produk lain, contohnya misalnya ingin mengajukan produk pinjaman gitu ya, atau bahkan jika ingin mengikuti berbagai tender yang dilakukan oleh pemerintah dan sebagainya. Nah, itulah makanya hari ini kita coba nih, apa sih perizinan digital ini dan bagaimana sih para partner GoFood ini bisa mendapatkannya dan keuntungannya apa saja. Dan nanti terakhir, semoga teman-teman dari partner GoFood kita ini bisa segera untuk mendaftarkan perizinannya melalui NIB ini. Nah, sekarang kalau kita lihat, sebelumnya mungkin para partner GoFood sudah terinfo ya, bahwa kalau legalitas usaha itu adalah penting. Di sini kalau kita lihat ada 3 besaran kenapa legalitas usaha kita itu penting. Kenapa saat kita usaha, saat kita jualan kuliner itu penting nih, kita harus punya pendukung legalitasnya. Pertama itu terkait dengan hukumnya. Nah, dari perlindungan hukum secara resmi, kalau kita sudah mempunyai legalitas yang diakui gitu ya, atau disahkan oleh pemerintah, itu usaha kita itu diakui keberadaannya.
Dan kita juga bisa membuktikan bahwa kita ini sudah disiplin terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Selain itu juga nanti dalam berusaha kita bisa diberikan keamanan juga kenyamanan. Selain daripada dari sisi hukum, kita juga melihat adanya potensi untuk kita melakukan promosi dari usaha kita tersebut. Jadi misalnya nih, kalau kita sudah kredibilitas, kita akan lebih terlihat profesional lagi nih, baik dari para calon pembeli dan juga para masyarakat ya. Terus tidak kalah penting juga untuk pengembangan usaha nanti ke depannya. Contohnya adalah saat misalnya para partner GoFood ingin mengajukan pinjaman gitu ya, atau kredit usaha nih, kalau ke bank atau lembaga pembiayaan lainnya, pasti diminta salah satu persyaratannya tuh usahanya mana, izinnya mana gitu. Nah ini kenapa ini penting banget. Selanjutnya ada potensi misalnya ada pembukaan contoh misalnya tender gitu ya, atau lelang lah di pemerintahan atau di badan usaha milik negara gitu ya, di perusahaan-perusahaan BUMN. Itu biasanya kalau mau ikut tender atau lelang itu ditanya tuh, ini usahanya sudah berizin belum gitu, usaha kulinernya sudah berizin belum gitu. Nah itu juga perlu dipertimbangkan. Dan terakhir keuntungan lainnya adalah untuk program-program pengembangan usaha atau fasilitas yang diberikan pemerintah. Contohnya dalam tahun ini juga mungkin rekan-rekan kuliner para partner GoFood ini ada yang menerima contohnya misalnya bantuan usaha untuk usaha mikro gitu ya. Mungkin di situ juga disyaratkan, kalau kita lihat dari persyaratannya, dibutuhkan salah satunya adalah memiliki perizinan. Gitu. Perizinannya adalah nomor induk berusaha ini atau NIB ini. Kalau kita lihat secara umum gitu ya, sebelum adanya NIB, ada beberapa mungkin yang sudah terinformasi atau memiliki informasi terkait berbagai jenis kegiatan usaha, dokumen legalitas usaha yang sudah ada. Pernah mendengar mungkin ada surat izin, surat keterangan usaha atau SKU gitu ya, yang bisa diurus ke kelurahan atau kecamatan setempat, ada juga surat keterangan domisili, ada juga pangan industri rumah tangga, kalau memang mereka melakukan produk-produk yang dikelola oleh rumah tangganya dan menjualnya yang dikemas dan bisa tahan lebih dari 7 hari gitu ya. Atau juga misalnya ada kuliner-kuliner yang sudah semakin besar, membutuhkan izin pengawasan obat dan makanan dari BPOM, atau juga semakin besar lagi dia butuh standar nasional Indonesia. Dan kalau memang ada persyaratan yang memang menjual makanannya secara menjamin makanan itu dijual secara halal, dibutuhkan juga misalnya sertifikat halal. Nah, hal-hal seperti ini mungkin yang sudah terinformasi oleh para partner GoFood semuanya. Namun pada hari ini kita akan fokus nih kepada poin pertama, yaitu perizinan tentang nomor induk berusaha. Di sini kalau kita lihat ada beberapa isu atau gosip-gosip mungkin sebelumnya ya, yang para partner GoFood ini dengar tentang kenapa sih kami harus berizin, perizinan itu susah atau waktu susah deh ngurusnya. Terus mungkin nanti kalau hilang gimana ngurusnya juga sulit gitu ya. Itu beberapa mungkin gosip-gosip yang ada selama ini yang menahan para partner GoFood untuk memiliki izin usahanya. Namun hari ini kita akan dijelaskan nih dari para ahlinya nih, dari Kementerian Investasi nanti, oh ternyata kita punya solusi loh mereka. Ternyata pemerintah melalui Kementerian Investasi dan BKPM ini sudah menyediakan solusi secara digital. Jadi nggak sulit lagi, jadi nggak perlu lagi nih para partner GoFood harus datang ke kelurahan, harus datang ke kecamatan, harus datang kemana gitu ya. Cukup dari rumah saja dengan mengakses internet, menyiapkan semua dokumen yang dibutuhkan, dan langsung nanti izinnya, NIB-nya itu bisa langsung keluar. Nah, nanti akan lebih detail kita sama-sama belajar pada saat sosialisasi atau pada saat nanti demonstrasi yang akan dilakukan. Kalau kita lihat dari para partner GoFood kita ini kan kebanyakan nih para usaha mikro dan kecil ya. Itu juga kalau kita lihat mengacu kepada peraturan pemerintah yang baru itu diklasifikasikan nih. Kalau ternyata usaha ibu atau bapak di sini kurang dari 5 miliar ya. Jadi misalnya di sini kalau usaha mikro klasifikasinya itu maksimal 5 miliar. Ini modalnya. Jadi kalau modal usahanya yang digunakan untuk berusaha saat ini, baik itu jual makanan, jual minuman, atau lain sebagainya, itu kurang dari 1 miliar, jadi Bapak Ibu itu usahanya itu masuk ke klasifikasi usaha mikro. Namun kalau usahanya ternyata lebih dari 1 miliar dan namun kurang dari 5 miliar gitu ya modal usahanya, itu masuk kepada usaha klasifikasi kecil. Nah, untuk kedua klasifikasi ini nanti perizinannya itu sangat mudah. Nanti akan dijelaskan lebih detail lagi apa saja syarat-syarat yang harus disiapkan dan bagaimana kemudahan ini bisa dilakukan untuk mendapatkan NIB. Manfaatnya apa sih? Nah, jadi kalau boleh disamarikan dari tadi yang sudah coba saya sampaikan di awal, pertama yang pasti setelah nanti para partner GoFood ini memiliki NIB gitu ya. Pertama pastinya perlindungan legalitasnya.
Jadi terlindungi lah, jadi diakui nih si para jualan-jualan kita, lapak-lapak kita atau warung-warung kita gitu ya, itu dilindungi lah secara hukum. Kedua juga kedepannya kalau memang ingin mengajukan beberapa sertifikasi NIB itu dibutuhkan, misalnya untuk mengajukan jaminan produk halal tadi. Salah satunya adalah dengan memiliki NIB akan bisa mengajukan sertifikasi produk halal. Lalu yang ketiga, potensi untuk memperoleh bantuan atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Contoh misalnya, kalau Bapak Ibu yang sekarang sudah berpikiran untuk mengajukan kredit, pemerintah punya program nih, contoh kredit usaha rakyat ya, di mana yang bunganya itu disubsidi oleh pemerintah, bunganya rendah sekali. Dan salah satunya pastinya nanti pada saat mengajukan kredit tersebut, diminta nih, mana sih izin usahanya? Nah, NIB ini bisa dimanfaatkan, NIB ini bisa ditunjukkan sebagai salah satu persyaratan tersebut. Dan jika nanti ke depannya kalau pemerintah ternyata memberikan lagi nih berbagai program bantuan ya, seperti tahun ini ya, contohnya yang untuk tadi bantuan untuk para usaha mikro itu. Nah, kalau ke depannya ada lagi nanti akan ditanya, mana izin usahanya, NIB-nya mana. Nah, kalau sudah punya otomatis Bapak Ibu sudah memenuhi semua persyaratan dan bisa mulai dialokasikan atau nanti dianalisa lagi oleh pemerintah apakah berhak menerima berbagai program tersebut. Dan yang terakhir pastinya ke depannya semakin besar usaha Bapak Ibu dan semakin besar pula potensi-potensi yang bisa dikembangkan, nanti dengan memiliki perizinan ini akan memiliki kesempatan lebih luas lagi untuk mendapatkan misalnya seperti mengajukan ke tender-tender atau juga masuk kepada pengadaan makanan ya di lembaga-lembaga pemerintah di tempat Bapak dan Ibu berusaha. Di sini kalau kami lihat para partner GoFood ini sebenarnya masuk ke klasifikasi rendah ya, risiko rendah tadi ya. Pertama, untuk dari sisi permodalannya itu masih tergolong mikro atau kecil, yang tadi di bawah 5 miliar atau di bawah 1 miliar. Dari sini kebanyakan dari data kami juga kami lihat para partner GoFood ini sebagian besar itu terdiri dari klasifikasi seperti ini nih. Jadi usaha Bapak Ibu kalau boleh diklasifikasikan ada sebagian dari poin-poin ini. Pertama mungkin usahanya di bidang restoran ya, dan juga mungkin masih kecil nih, misalnya jumlah tempat duduknya untuk menerima tamu secara online, secara offline di lokasi misalnya kurang dari 50 unit. Atau juga rumah atau warung makan biasa gitu ya, atau kedai makanan. Keempat mungkin maka usahanya tidak tetap berpindah-pindah gitu ya, atau penyedia makanan keliling, pakai sepeda, pakai gerobak atau lain sebagainya. Lalu mungkin juga klasifikasi yang masuk kepada restoran penyedia makanan keliling lainnya yang memang misalnya di kaki 5 gitu. Lalu misalnya ada juga yang sudah punya usaha dengan untuk rumah minum atau kafe-kafe secara sederhana, kedai minuman dan juga pastinya penyediaan minuman keliling yang tempatnya tidak tetap. Nah, jenis-jenis klasifikasi tersebut yang sudah dilakukan selama ini oleh para partner GoFood kita ini, oleh para Bapak Ibu semua ini bisa loh ternyata untuk mengajukan NIB melalui OSS. Nah, mungkin itu yang akan coba kita diskusikan, itu untuk yang saya sampaikan sebagai pembukaan hari ini, dan semoga nanti kami, seperti yang sudah disampaikan Mbak Ica tadi, akan ngasih ini nih, surprise nih. Jadi untuk para partner GoFood yang berhasil ya, nanti mendaftarkan NIB-nya pada waktu yang sudah kami tetapkan, nanti akan diinformasikan itu akan mendapatkan bonus atau untuk mendapatkan bonus GoPay sebesar Rp100.000. Nih semangat nih, nanti ada syaratnya apa saja yang harus disampaikan. Semakin besar Bapak memahami apa yang sudah dilakukan kita sosialisasi hari ini, memahami bagaimana mendaftar, lalu langsung melakukan pendaftaran, semakin besar pula nanti potensi untuk mendapatkan hadiah yang akan diberikan oleh Gojek. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Hilman atas penyampaian materinya tadi, sangat-sangat bermanfaat nih, juga insightful banget. Semoga tadi bisa diserap secara maksimal gitu ya sama rekan-rekan semuanya. Boleh juga nih rekan-rekan kalau misalkan ada yang penting-penting dicatat gitu ya, biar sampai nggak lupa gitu. Terus kemudian biar bisa untuk bahan pembelajaran gitu. Nah tadi mungkin sedikit kesimpulan nih Ica mau kasih tahu yang disampaikan oleh Bapak Hilman. Tadi yang pertama itu tentang isu atau gosip gitu ya mengenai perizinan usaha yang lama gitu. Jadi bahwa perizinan usaha itu ngurusnya ribet, lama gitu, itu ternyata tidak benar ya Pak ya, karena sekarang ini sudah disiapkan atau disediakan platform yang namanya OSS untuk mengurus si izin usahanya ini dengan lebih cepat gitu, lebih mudah juga diakses sama rekan-rekan mitra usaha gitu. Terus kemudian juga tadi ada disinggung sedikit mengenai manfaat-manfaat dari NIB gitu, salah satunya adalah perlindungan legalitas, terus kemudian bisa juga berfungsi untuk mengajukan sertifikasi halal gitu untuk usahanya rekan-rekan semua gitu kan. Baik, kalau begitu untuk
sesi tanya jawabnya kita simpan dulu nih, kita kumpulin dulu pertanyaannya sudah masuk gitu ya. Kita akan buka sesi tanya jawabnya di akhir sesi presentasi. Maka dari itu sekarang kita langsung move on nih ke presentasi yang kedua oleh Ibu Tina Talisa selaku juru bicara dan juga staf khusus Menteri Kementerian Investasi atau BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal. Kepada Ibu Tina Talisa, apa sudah siap nih Bu untuk menyampaikan materinya? Siap, Mbak Ica. Udah siap ya. Kalau begitu langsung aja Bu. Mungkin ini dari rekan-rekan udah pada nggak sabar gitu ya, pengen tahu lebih lanjut mengenai NIB dan juga nanti demonya juga cara pendaftaran NIB-nya gitu. Kepada Ibu Tina Talisa kami persilahkan. Terima kasih Mbak Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Pak Hilman atau Mas Hilman dari Gojek dan juga tim Gojek, dan yang paling utama adalah Ibu Bapak, Mas Mbak, Akang Teteh, Kakak dan Abang, partner GoFood di seluruh Indonesia. Saya melihat tadi di chat pada saat menyampaikan daftar hadir, satu kesan saya, lapar, karena melihatnya daftar makanan semua. Jadi membuat saya, jujur nih Mas Hilman, saya baru pesen juga GoFood buat makan siang, saya belum makan. Jadi saya memang sebagai yang menikmati manfaat dari platform GoFood. Ini beneran saya belum makan, baru datang ke ruangan saya nih, ke ruangan kantor saya. Jadi hari ini senang sekali apa yang akan saya sampaikan sudah disampaikan oleh Mas Hilman sebetulnya, sehingga kita sudah bertahap akan masuk ke sesi live demo. Nanti saya dibantu oleh Mas Hari dari Kementerian Investasi BKPM. Sebetulnya seringkali pertanyaannya kan berkaitan dengan 5W1H begitu ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya what, who, when, where, why, and how. Kalau dalam bahasa Indonesianya apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan kenapa gitu. Nah tadi Mas Hilman sudah menyampaikan soal apa, soal kenapa, dan bagaimana, kapan, di mana memprosesnya. Saya izin untuk menebalkan atau mempertegas beberapa hal. Sebelum masuk ke teknis, kenapa kemudian kami dari Kementerian Investasi demikian berfokus kepada pelaku UMK, Ibu Bapak sekalian, karena memang Ibu Bapaklah yang menjadi penopang perekonomian paling utama di Indonesia. Jadi kalau kita tahu di Indonesia ada banyak unit usaha, 99,7% dari jumlah usaha yang ada di Indonesia adalah usaha mikro kecil dan menengah. Karena itulah kita ingin Ibu Bapak ke depan semakin dilindungi, semakin diberdayakan, semakin kuat, dan bisa selalu dari tahap ke tahap naik kelas. Kalau kita bicara soal NIB, nomor induk berusaha, tadi Mas Hilman sudah menyampaikan, ada macam-macam, ada SKDU, ada SKU, dan lain-lain. Nah sekarang sebagai pengantar, saya mau menegaskan bahwa sekarang itu sudah tidak dikenal SIUP, TDP, SKU, SKDU sudah tidak ada. Jadi sejak Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, maka identitas bagi pelaku usaha cukup NIB. Jadi nomor induk berusaha. Jadi sekali lagi ya, kalau misalnya masih ada pertanyaan, kalau saya sudah punya NIB, apakah saya masih perlu mengurus SIUP, TDP, SKU, SKDU? Sudah tidak perlu. Karena memang SIUP, TDP, SKU, dan SKDU sudah tidak ada istilah tersebut, dan memang hanya satu, yaitu pelaku usaha cukup mengurus NIB, nomor induk berusaha. Lalu apa yang dimaksud dengan nomor induk berusaha? Jadi NIB itu seperti NIK-nya manusia, Ibu Bapak, Akang Teteh, Mas Mbak, Kakak dan Abang, karena prinsipnya kalau manusia punya nomor induk kependudukan, usaha punya NIB, nomor induk berusaha. Artinya NIB ini adalah identitas dari usaha yang Ibu Bapak jalankan, usaha kuliner yang Ibu Bapak jalankan. Jadi kalau misalnya kita lihat ada nomornya dong. Oh iya ada. Nomornya terdiri dari 13 angka, di dalamnya juga ada pengaman dan juga ada tanda tangan elektronik yang bisa nanti dicek keabsahannya dengan menggunakan scan QR code. Nah, fungsi NIB ini bukan hanya sebagai identitas tapi juga sebagai legalitas kalau untuk usaha mikro kecil yang risikonya rendah. Jadi ini juga berlaku sebagai TDP tadi, tanda daftar perusahaan, karena memang sudah tidak ada pengurusan TDP terpisah. Jadi kalau dulu ada yang mengenal TDP, sekarang udah nggak ada lagi. Jadi NIB-nya berlaku sebagai TDP.
Kemudian juga kalau misalnya usahanya ada ekspor impor, maka berlaku sebagai akses kepabeanan dan juga sebagai angka pengenal impor. Jadi udah clear ya bahwa SIUP, TDP, SKU, SKDU sudah tidak dibutuhkan. Tadi saya udah baca nih sebagian pertanyaan. Ada yang nanya, kalau saya udah punya IUMK di OSS yang sebelumnya, apakah masih perlu mengurus lagi sekarang? Tidak perlu. Jadi prinsipnya dalam perizinan berusaha, kalau ibu bapak sudah punya perizinan berusaha yang efektif sebelum OSS yang pasca Undang-Undang Cipta Kerja ini, maka itu berlaku. Jadi tidak perlu mengurus ulang. Tadi saya baca sebagian kelihatannya udah kenal sama OSS nih, Mas Hilman. Jadi kalau ibu bapak sudah mengakses dan mendapatkan NIB, dulu ada IUMK, izin usaha untuk mikro kecil, maka ibu bapak nggak perlu mengurus NIB sekarang. Jadi kalau sekarang kita bicara dari hari ini ke belakang, karena OSS yang sekarang ini adalah OSS berbasis risiko, artinya melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja, itu baru berlaku sejak 4 Agustus. Kalau ibu bapak mengakses OSS-nya tahun 2018, 2019, 2020, sampai sebelum 2021 dan sudah punya NIB, saya tegaskan lagi nggak perlu untuk mengurus. Nah, kalau sejak 4 Agustus sampai sekarang saya cek kan ada yang belum punya, gimana ngurusnya? Nah, itu berlaku hanya perlu NIB saja. Tadi dijelaskan sama Mas Hilman juga kenapa saya perlu NIB? Apakah kemudian pendekatannya sanksi? Enggak. Pemerintah tidak melakukan pendekatan sanksi kepada pelaku usaha, tapi pendekatannya adalah NIB ini banyak manfaatnya. Jadi kalau tidak diurus sayang sekali. Nah, kita ingin menekankan kepada pentingnya dan perlunya dan bahwa NIB ini kebutuhan Ibu dan Bapak sekalian. Pertama tadi Mas Hilman sudah sampaikan, ini dari sisi legalitas bahwa usahanya legal. Tapi di luar itu, ini adalah kesempatan untuk para pelaku usaha, terutama kuliner, untuk naik kelas. Naik kelas dengan cara apa sih? Akses terhadap pembiayaan perbankan. Tadi kan sudah disampaikan Mas Hilman. Kalau kita punya legalitas, maka ke perbankan pasti lebih mudah. Yang kedua adalah akses terhadap pemasaran, diantaranya dengan yang tadi Mas Hilman sampaikan juga, lelang barang dan jasa di pemerintah. Karena kalau kita mau ikut lelang atau tender di pemerintah, maka akan ditanya legalitasnya, maka akan ditanya NIB-nya. Jadi ibu bapak membutuhkannya. Juga kalau ada bantuan-bantuan seperti kemarin waktu ada BPUM, bantuan produktif untuk usaha mikro, memang disyaratkan NIB juga. Juga kemudian kalau ibu bapak ingin ada akses ke pelatihan, biasanya akan ada prioritisasi untuk yang sudah punya legalitas atau NIB. Jadi kalau ditanya wajib nggak? Sebetulnya kalau wajib biasanya ada reward and punishment. Kita tidak menerapkan pendekatan punishment ya Mas Hilman, Mbak Ica, dan Ibu Bapak semua, tapi justru ingin menyampaikan bahwa manfaatnya banyak. Ayo kita sama-sama proses karena kebaikannya untuk Ibu Bapak sekalian. Nah kalau sudah tahu ada manfaatnya, biasanya ujungnya bertanya, how? Gimana ya cara ngurusnya? Mas Hilman juga sudah bantu sekali dan terima kasih kepada Gojek yang selama ini sudah berkolaborasi aktif dengan kami, Kementerian Investasi BKPM untuk membantu teman-teman para pelaku usaha GoFood Partner yang sebelumnya masih informal, tidak punya legalitas, menjadi formal, punya legalitas. Karena dari Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa ayo kita sama-sama kita bantu teman-teman pelaku usaha mikro kecil untuk naik kelas, untuk dari informal menjadi formal. Mas Hilman tadi udah sampaikan juga apa sih pengertian dari usaha mikro kecil. Jadi saya mau menyampaikan 3 hal dulu nih. Skala usaha, risiko usaha, dan KBLI. Nah, skala usaha itu yang tadi Mas Hilman sampaikan. Ada usaha mikro, kecil, menengah, dan besar. Usaha mikro, kecil, menengah itu dilindungi oleh negara, tidak boleh penanaman modal asing. Artinya harus milik warga negara Indonesia. Jadi UMKM itu hanya khusus untuk warga negara Indonesia. Modalnya memang ditentukan untuk yang mikro sampai 1 miliar. Jadi kalau yang hadir ini kemungkinan besar ya, dugaan saya kebanyakan usaha mikro Mas Hilman ya. Jadi modal usahanya di luar tanah dan bangunan tempat usahanya maksimal 1 miliar. Kalau usaha kecil lebih dari 1 miliar sampai dengan 5 miliar rupiah. Nah, kemudian yang kedua adalah soal risiko usaha. Risiko usaha itu kadang-kadang ada pertanyaan begini, ini gimana taunya ya? Gimana saya taunya atau gimana saya mengukur risiko usaha? Risiko usaha sudah dipetakan oleh pemerintah dalam peraturan pemerintah sehingga pelaku usaha tidak perlu mencari tahu sendiri. Jadi dalam sistem OSS, dalam sistem online single submission, sudah kami hidupkan, sudah kami ciptakan sistem yang otomatis kalau Bapak dan Ibu mengisi bidang usaha yang diwakili oleh KBLI, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, kemudian mengisi modal usahanya, maka sistem yang akan membaca otomatis. Ini sama halnya kalau saya tadi tuh ya pesan GoFood,
itu kan ongkosnya ketahuan, bukan saya mikir sendiri gitu ya, berapa kilometer, saya hitung sendiri setiap 1 kilonya berapa. Nah, tapi sudah dihitungkan oleh Gojek berapa delivery fee-nya. Kalau saya pesan makanan di daerah A, B, C, dan seterusnya. Sama, di sistem OSS juga begitu. Kalau kita memasukkan bidang usaha, modal usaha, dan luas lahan, maka sistem yang akan memberitahu apakah skala usaha kita dan apa risiko usaha kita. Nah, ini kenapa penting bagi kita semua. Yang ketiga adalah soal KBLI. KBLI adalah klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Aduh, apa sih Bu Tina, Teh Tina, Mbak Tina atau Kak Tina? Intinya adalah ini adalah panduan yang dibuat oleh pemerintah untuk menentukan usaha dari para pelaku usaha di Indonesia. Diwakili dengan 5 angka. Jadi 5 angkanya misalnya nanti kita cek sama-sama ya. Misalnya 56102 itu adalah nomornya warung usaha. Sama halnya kayak mobil punya nomor polisi, nah usaha juga ada nomornya, sesuai dengan bidang usahanya. Nah, inilah yang perlu kita lihat. Kalau tadi Mas Hilman sudah tunjukkan, memang betul kalau mitra atau partner GoFood ini rata-rata warung makan, restoran, kedai makan, kedai minuman, atau juga misalnya sekalian usahanya ada pengolahan makanan juga ada kan ya. Jadi nggak cuma jualan yang bisa dimakan, tapi juga ada yang bisa diproses oleh si konsumen di rumah. Kemudian KBLI sudah selesai, nah sekarang bagaimana cara ngurusnya? Ngurusnya adalah hanya melalui sistem OSS. Bisa diakses melalui oss.go.id. oss.go.id. Sekarang sudah bisa diakses lewat komputer, laptop, tablet, dan smartphone. Kenapa kita menggunakan ini? Jujur kami sangat belajar banyak diantaranya dari Gojek. Karena prinsipnya kalau pelaku usahanya udah digital, maka pemerintah pun harus memberikan layanan yang mudah untuk para pelaku usaha. Jadi sekarang mobile version-nya juga insya Allah makin kami upayakan agar pengalamannya semakin mudah dan nyaman untuk para pengguna. Dan ini ada yang kami perlu informasikan juga bahwa nanti mulai awal Desember dengan tanggal yang akan kami informasikan, kami juga menyediakan aplikasi OSS, jadi mobile apps, khusus untuk pelaku usaha mikro kecil orang perseorangan. Karena memang jenis pelaku usaha itu ada yang sudah CV, PT, tapi banyak yang memang perseorangan. Nah, ini sering ditanyakan juga Mbak Ica, kalau saya nggak punya CV PT bisa nggak? Oh, bisa banget. Misalnya bikin atas nama Mbak Ica, bikin atas nama Mas Hilman, buat atas nama Tina Talisa. Bisa, sangat bisa. Jadi caranya hanya dengan menggunakan device yang kita miliki. Kalau selama ini kan, selama apalagi pandemi ya, kita sudah biasa menggunakan alat pintar kita untuk sekolah, untuk bekerja, termasuk kita bisa ngurus perizinan berusaha. Artinya apa? Bisa diproses di mana saja, kapan saja. Kalau kita melihat data di kami nih, per hari ini Mas Hilman sudah lebih dari 500.000 NIB diterbitkan. Dan yang buat kami bahagia sebarannya di seluruh Indonesia. Jadi di sini ada yang dari Bali, dari mana. Memang betul ini bisa diakses kapan saja. Bahkan kalau kita ngelihat jamnya, dari jam 00 waktu Indonesia Barat, biasanya udah ada yang mengurus NIB. Sudah ada NIB yang diterbitkan. Artinya mungkin kalau di daerah Indonesia Timur udah jam 2 pagi. Mungkin bangun, siap-siap buat ke pasar atau belanja atau persiapan masak, sambil sholat tahajud, urus NIB. Terbit NIB-nya di jam-jam dini hari tersebut. Nah, saya izin Mas Hari bisa tunjukkan slide-nya untuk mengingatkan aja di bagian-bagian tertentu. Nah, ini oke. Yang tadi ya usaha mikro kecil, boleh di full screen Mas Hari. Nah, jadi ini kalau usaha mikro kecil tadi ya, penekanan dari yang Mas Hilman juga sampaikan. Kalau dulu sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, usaha mikro itu maksimal 50 juta. Kalau sekarang maksimal 1 miliar. Dulu usaha kecil lebih dari 50 juta sampai 500 juta, kalau sekarang lebih dari 1 miliar sampai dengan 5 miliar rupiah. Tujuannya apa? Diperbesar supaya yang mendapatkan manfaat untuk usaha mikro dan kecil makin banyak. Itu prinsipnya. Mas Hari, kita bisa pindah sekarang yang ke risiko usaha. Ya, jadi Ibu Bapak tadi saya sudah sampaikan ya, risiko itu kan sudah ditentukan oleh pemerintah berdasarkan analisis tingkat kemungkinan bahaya terhadap lingkungan, skala usaha, dan lain-lain. Jadi kalau risiko rendah hanya perlu nomor induk berusaha. Nah, Bapak Ibu sebagai partner GoFood, sebagian besar usaha Ibu Bapak adalah memang risiko rendah dan risiko menengah rendah. Apa sih artinya? Kalau risiko kita rendah dan menengah rendah, maka kita hanya butuh memproses di OSS. Tidak perlu ada persetujuan dari mana-mana. Jadi intinya Ibu Bapak masuk ke OSS, NIB-nya terbit, kalau dia menengah rendah, maka sertifikat standarnya juga terbit. Hanya berupa pernyataan mandiri yang cukup dicentang di dalam sistem OSS.
Apakah semua usaha mikro kecil pasti risikonya rendah menengah rendah? Tidak juga. Ada sebagian kecil, kecil sekali usaha mikro kecil yang risikonya adalah menengah tinggi dan tinggi. Kalau risikonya menengah tinggi dan tinggi, maka selain di OSS akan mengirimkan data ke kementerian lembaga dan pemerintah daerah yang punya kewenangan untuk menyetujui perizinan berusahanya. Tapi saya mau fokus di risiko rendah dan risiko menengah rendah saja. Oke, kemudian halaman berikut Mas Hari. Nah, ini yang menarik, untuk usaha mikro kecil yang risikonya rendah, maka diberikan kemudahan yang pemerintah sebut sebagai perizinan tunggal. Apa ya artinya? Perizinan tunggal artinya NIB tidak hanya berlaku sebagai identitas, tapi juga legalitas dan juga SNI dan sertifikasi jaminan produk halal. Tapi yang perlu diingat bahwa SJPH, sertifikasi jaminan produk halal ini, masih harus mendapatkan pendampingan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama. Kalau untuk SNI-nya akan ditindaklanjuti dengan pendampingan atau fasilitasi dari Badan Standarisasi Nasional. Tapi prinsipnya di dalam UMK risiko rendah ini kita sudah memetakan. Lagi-lagi nih ada pertanyaan, saya gimana tahu ya produk saya wajib halal atau enggak? Gimana ya saya tahu produk saya wajib SNI atau tidak? Nah, di sistem OSS kita sudah memetakan produk dan jasa apa saja yang wajib halal dan yang wajib SNI, sehingga nanti sistem yang akan melakukan otomatisasinya. Kalau ada pertanyaan, berapa lama ya memprosesnya? Dalam pengalaman kami mendampingi para pelaku usaha mikro kecil yang risiko rendah, maka biasanya prosesnya di bawah 15 menit, karena nggak banyak yang diisi. Syaratnya hanya NIK, syaratnya hanya nomor induk kependudukan yang sudah KTP elektronik. Jadi kalau ditanya tadi ada beberapa pertanyaan, apa aja sih yang mesti disiapin? Yang perlu disiapkan hanya nomor induk kependudukan yang sudah KTP elektronik, karena memang data kami terkoneksi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil dari Kementerian Dalam Negeri. Sehingga sekali lagi NIK-nya harus yang sudah KTP elektronik. Apakah yang lain dibutuhkan? Tidak. Untuk pelaku usaha mikro kecil, orang perseorangan, pemerintah memberikan kemudahan. Jadi kalau ditanya persiapannya apa, adalah hanya cukup dokumen NIK. Nanti Ibu Bapak membuat akun. Nah, saat ini untuk pembuatan akun atau hak akses di sistem OSS membutuhkan informasinya nomor handphone dan email. Kedepan, insya Allah di awal Desember, kita akan membuat proses pembuatan akun bagi pelaku usaha mikro kecil orang perseorangan hanya wajib handphone. Dan kode verifikasinya pun dikirimkan ke nomor WhatsApp. Lagi-lagi ini pun kami mendapat masukan banyak dari Gojek dan juga mitra-mitra kami yang lain agar bagaimana caranya semakin mudah diakses oleh pelaku usaha mikro kecil orang perseorangan. Artinya yang bukan badan usaha. Nah, itu sebagai gambaran, saya sekarang mau ngajak Ibu Bapak untuk melihat bagaimana ya cara melihat KBLI. Mas Hari boleh dibantu, kita buka ya oss.go.id. Dari screen silakan bisa coba. Nah, ini adalah oss.go.id. Ini adalah tampilannya, Ibu Bapak. Kalau mau lihat misalnya di mana ya supaya bisa lihat informasi tentang KBLI atau bidang usaha saya. Sekarang Mas Hari tolong klik informasi. Nah, kita lihat yang bagian paling atas, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 2020. Diklik. Setelah diklik, Ibu Bapak bisa mengetik kata kunci yang sesuai dengan usaha. Contoh nih, Mas Hari kita ketik warung makan. Nah, keluar 56102 warung makan. Tinggal diklik lagi sama Ibu Bapak. Kalau kita buka lagi, Mas Hari, nah ini akan ketahuan uraiannya apa. Kemudian kalau kita buka ruang lingkup, kita klik seluruh. Kita bisa tahu, oh ternyata kalau skala usahanya mikro, maka perizinan berusaha yang dibutuhkan itu hanya NIB kalau risikonya rendah. Oh ternyata tidak ada persyaratannya. Oh ternyata juga tidak ada jangka waktu pemenuhan kewajiban ya, sehingga ini memang sudah disusun di dalam sistem OSS. Kita coba contoh satu lagi Mas Hari. Misalnya kita cobanya kedai minum, ada nggak kedai minuman? Nah, kedai minuman 56304. Jadi Ibu Bapak bisa mencari dengan mengetik kata kunci yang sesuai dengan usaha Ibu Bapak. Ini berlaku bukan cuma untuk kuliner ya, tapi karena hari ini kami berbaginya untuk partner GoFood, maka saya contohkan yang usaha-usahanya berkaitan dengan kuliner.
biasanya akan muncul pertanyaan seperti ini Mas Hilman. Oh, saya usahanya ada banyak, misalnya KBLI-nya di usaha saya tuh jual minuman, jual makanan. Apakah boleh ya dalam satu NIB ada lebih dari satu KBLI? Boleh banget. Jadi NIB itu, jadi satu pelaku usaha hanya boleh satu NIB, sama NIK ya. Saya Tina Talisa cuma punya satu NIK, dan saya Tina Talisa cuma boleh punya satu NIB sebagai orang perseorangan. Tetapi dalam NIB saya boleh mengusahakan tidak ada batasan KBLI-nya. Gitu. Jadi bisa misalnya ada kedai minumannya, ada kedai makanannya, ada restoran, mungkin sekalian di situ ada toko kelontong, bisa juga. Sehingga tidak ada batasan jumlah KBLI-nya. Nah, ini yang semua nanti akan kita coba live demo dengan Mas Hari, bagaimana cara pengisian dari mulai mendaftar akun, kemudian bagaimana caranya memproses perizinan berusahanya. Prinsipnya yang harus diisi tidak banyak, Ibu Bapak sekalian, hanya sekali lagi ya, NIK, data-data diri kita, kemudian luas lahan, lalu setelah itu modal usaha, nanti kita akan tahu apa skala usaha kita dan risiko usaha kita. Kemudian selanjutnya mengisi jumlah tenaga kerja Indonesia yang terlibat di dalamnya, alamat usaha ibu dan bapak, lalu daftar produk dan jasanya. Setelah itu melakukan pencetakan mandiri untuk pernyataan mandirinya dan terbit NIB Bapak Ibu. NIB ini nanti bisa diunduh atau di-download, bisa dicetak juga, sehingga kalau misalnya mau dicetak, mau di-print, ditempel di usaha Ibu Bapak itu juga bisa. Tapi prinsipnya bisa diakses semuanya melalui device dan melalui akun Ibu Bapak. Saya yakin para GoFood Partner ini adalah yang sudah biasa dengan digital, jadi kami meyakini bahwa proses ini mudah-mudahan sesuai dengan pengalaman kami selama ini, biasanya kalau hanya satu KBLI dalam waktu 15 menit, bahkan ada yang kurang sudah bisa selesai prosesnya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan siang hari ini. Sekali lagi senang sekali bisa sama-sama lagi dengan Gojek hari ini dengan GoFood Partner. Mudah-mudahan dalam acara ini kita nggak cuma berbagi, harapan saya di acara ini kita bisa sekalian akhirnya Ibu Bapak yang gabung, para pelaku usaha kuliner, para partner GoFood ini bisa sampai terbit NIB-nya di hari ini juga. Dan kalau ada pertanyaan, masukan komentar bisa ditanyakan melalui call center 169, email kami di kontak@oss.go.id, Instagram kami oss.go.id, dan untuk video-video tutorial, video-video untuk menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan, ada YouTube channel kami di OSS Indonesia. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Saya berharap usaha Ibu Bapak lancar. Kita tahu sekarang masa yang penuh tantangan, tapi memang kunci dari usaha tetap bisa tangguh dan tumbuh adalah pengendalian pandemi. Jadi kita semua berusaha keras, bekerja sama, dan kalau sekarang kita sudah bisa PPKM level 1 lebih dari 10 minggu, itu adalah kerjasama kita semua, dan kami dari pemerintah sangat mengapresiasi atas daya juang yang tinggi para pelaku usaha, terutama GoFood Partner yang juga bergabung pada hari ini. Sekali lagi, tetap semangat. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Tina Talisa, tadi penjelasannya sangat-sangat detail gitu ya terkait NIB dan juga sistem OSS. Tadi sampai dilihatin juga websitenya OSS gitu kan, kemudian cara mengaksesnya ternyata sangat mudah ya Bu ya. Gitu kan. Kemudian tadi Ica mungkin sedikit mau kasih kesimpulan gitu dari penjelasan Ibu Tina. Tadi sudah dijelaskan dasar kebijakan perizinan usaha terpadu satu pintu, terus kemudian juga daftar KBLI atau klasifikasi buku lapangan usaha Indonesia gitu kan, dan juga syarat dan alur pendaftaran NIB-nya tadi sudah dijelaskan secara sedikit gitu ya. Syaratnya tadi hanya butuh NIK nih rekan-rekan semuanya, jadi cuma perlu NIK aja rekan-rekan sudah bisa mendaftarkan NIB-nya melalui sistem OSS. Gitu. Baik, selanjutnya mungkin kita akan langsung demo live ya mungkin Bu ya. Langsung aja demonstrasi langsung cara pendaftaran NIB melalui OSS gitu. Nanti akan dipandu sama Bapak Hari, timnya Ibu Tina juga dari Kementerian Investasi BKPM. Untuk Bapak Hari apa sudah siap nih? Mau live demonya gitu kan? Ini dari tadi juga di kolom chat dan juga kolom Q&A-nya kita sudah nanya ini, gimana sih cara daftarnya? Antusias banget ya rekan-rekan kita pengen daftar sekarang juga nih kayaknya ya.
Jadi rekan-rekan nanti selagi demo live-nya bisa dicatat juga nih. Kira-kira ada yang penting, ada yang perlu dicatat, boleh banget dicatat atau di screenshot aja layarnya gitu ya. Selagi kita mengadakan live demonya, biar nggak lupa gitu kan. Jadi cara-caranya nanti akan dijelaskan sama Bapak Hari gitu. Baik, untuk Bapak Hari apa sudah siap untuk live demonya? Siap, Bu Oh, Anissa. siap. Kalau begitu langsung aja kepada Bapak Hari segera dipandu nih untuk live demo pendaftaran NIB melalui OSS-nya. Baik, terima kasih Bu Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang lagi, saya akan langsung tadi setelah dijelaskan oleh Ibu Stafsus dan Pak Hilman, saya akan mencoba untuk lebih teknisnya lagi, yaitu langsung mencoba untuk mendemo atau mensimulasikan cara untuk mendapatkan NIB. Ya. Nah, saya akan mulai dari pendaftaran mungkin Bu Anissa. Apakah di sini sudah pernah ditunjukkan sebelumnya? Belum, untuk Belum ya? halaman ini belum, iya. Benar. Baik. Baik. Nah, untuk pendaftaran, Bapak Ibu bisa melakukan mengunjungi situs oss.go.id ya. Ini bisa diakses melalui komputer atau mobile handphone ya, atau ponsel. Nah, saya akan mencoba untuk membuat pendaftaran terlebih dahulu. Nah, setelah Bapak Ibu mengklik daftar, nanti akan muncul halaman pilihan usaha mikro dan kecil atau non usaha mikro dan kecil. Nah, di sini juga diingatkan bagi pelaku usaha yang sudah memiliki hak akses atau akun sebelumnya di sistem OSS 1.1 itu disarankan untuk masuk, bukan untuk mendaftar ya. Nah, kita akan simulasikan untuk pendaftarannya. Kita asumsikan Bapak Ibu belum pernah memiliki sama sekali hak akses OSS. Nah, di sini saya ada dua pilihan, usaha mikro dan kecil, lalu dan non usaha mikro dan kecil. Saya akan pilih karena kita mayoritas mungkin usaha mikro dan kecil ya, Bu Anisha ya. Jadi saya akan pilih usaha mikro dan kecil. Ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu akan bisa memilih apakah orang perseorangan atau badan usaha. Kita lihat nanti kita akan coba orang perseorangan ya. Tapi di sini kalau kita bisa cek di badan usaha itu ada beberapa pilihan. Mas Nah, Hari, ini nanti katanya harus pelan-pelan Mas Hari. Oh iya. Jadi Oh iya. kita fokus orang perseorangan aja Mas Hari, nggak usah yang badan Baik, usaha baik. Mas Hari. Siap. Baik Bu Sasus. Ya, orang perseorangan ya. Kita akan fokus ke orang perseorangan. Nah, di sini Bapak Ibu langsung saja mengisikan nomor telepon seluler yang Bapak Ibu miliki. Saya akan coba dengan nomor, lalu alamat email saya. Lalu setelah itu isikan alamat email yang Bapak Ibu bisa akses ya. Alamat email Bapak Ibu sendiri. Saya akan mencoba dengan alamat email saya sendiri. Nah, setelah dimasukkan alamat emailnya, Bapak Ibu bisa mengklik kirim kode verifikasi melalui email. Harus diingat email ini jangan salah karena nanti kode verifikasi akan dikirim melalui email tersebut. Ya, jadi pastikan tidak ada typo atau salah ketik. Mas Hari, sambil saya jawab juga tuh di chat ada yang tanya, nomor handphonenya mesti nomor handphone pribadi atau nomor handphone usaha? Sebetulnya prinsipnya yang penting benar aktif, Bu, Bapak semua. Jadi yang penting benar dan aktif. Mau nomor handphone pribadi boleh, nomor telepon usahanya boleh.
Tadi ada yang nanya juga, alamat KTP beda sama usaha. Memang alamat usaha bisa beda dengan alamat tempat tinggal, jadi tidak apa-apa. Jadi yang kita verifikasi di awal adalah data dari NIK kita sebagai manusia gitu. Nanti data usahanya lain lagi. Oke, silakan Mas Hari lanjut. Baik, Bu Samsus. Halo. Kita klik ya, kirim kode verifikasi melalui email. Nah, di sini kita mendapatkan notifikasi bahwa kode verifikasi telah terkirim. Silakan periksa pesan masuk, inbox, atau spam email Anda. Ya. Nah, saya paralel ini saya secara juga langsung melihat kode verifikasi saya ke dalam email. 01806. Nah, saya sudah berhasil masuk. Ya, ketika kita sudah memasukkan kode sesuai dengan yang dikirimkan ke alamat email yang tadi kita masukkan, di sini langsung muncul form untuk mengisi data pribadi yang kita miliki. Oke, saya akan memasukkan nomor data sesuai dengan data pribadi saya. Nah, ini mungkin perlu jadi perhatian juga karena dalam sistem OSS ini telah ditetapkan bahwa password itu harus mempunyai tingkat keamanan yang tinggi. Jadi Bapak Ibu harus membuat password itu minimum 8 karakter, kombinasi huruf kapital dan huruf kecil, lalu angka dan karakter spesial. Ya. Jangan lupa untuk mencatat password yang Bapak Ibu miliki. Sini sudah, lalu saya langsung klik konfirmasi ya. Jadi di sini Bapak Ibu hanya dimintakan nama lengkap dan password saja. Oke, konfirmasi. Nah, di sini kita lanjutkan dengan nomor NIK yang Bapak Ibu miliki. Saya akan mengisi nomor NIK saya. Mas Hari katanya suaranya kurang jelas, katanya Mas Hari. Oh, suaranya kurang jelas ya. Saya udah pakai earphone padahal. Saya juga jelas sih di sini, jelas bisa dengar Oh, saya. ya. Baik. Saya lanjutkan nih dulu ya Bu Safsus ya. Silakan. Iya. Oke. Lalu Bapak Ibu akan silakan diisi formulir seperti yang diminta oleh sistem OSS. Isikanlah sesuai dengan KTP elektronik yang Bapak Ibu miliki. Oke. Oke, misalnya saya isi Gatot Subroto, Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Selatan, Bayoran Baru, dan nah, di sini Bapak Ibu diminta untuk mengisi alamat yang Bapak Ibu miliki sesuai dengan yang tertera di KTP elektronik. Jadi mulai dari alamat, jalannya, dan nomor. Jadi diisi sesuai dengan KTP ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya di situ terlampir tertulis RT RW itu juga harus ditulis gitu ya. Lalu provinsi, kabupaten kota, kecamatan, kelurahan atau desa itu juga diisi sesuai dengan KTP yang tertulis. Lalu klik daftar. Nah, ini karena mohon maaf sekali karena NIK saya yang saya gunakan sudah digunakan ya. Sudah digunakan dalam sistem OSS, jadi tidak bisa melanjutkan ke pendaftaran. Ya. Tapi setelah ini, Bapak Ibu sudah berhasil melakukan pendaftaran.
dan nanti akan ini adalah langkah terakhir ya untuk pendaftaran. Jadi setelah ini Bapak Ibu sudah bisa login menggunakan email dan password yang tadi sudah kita isi. Begitu. Ini kita lanjutkan langsung ke penerbitan NIB atau bagaimana? Kita Langsung lanjutkan ya. ya. Jadi prinsipnya kalau datanya sudah pernah dipakai, maka tidak bisa digunakan lagi. Gitu. Jadi prinsipnya Ibu Bapak bahwa NIK-nya NIK milik kita dan belum pernah digunakan untuk pendaftaran hak akses atau akun. Jadi insya Allah sudah clear ya untuk pendaftarannya hanya membutuhkan NIK, hanya butuh nomor induk kependudukan yang sudah KTP elektronik. Kita izin lanjut, Bapak Ibu. Baik. Mohon izin menambahkan Bu Stasus, kadang-kadang ada yang ada juga yang kita temukan permasalahan pelaku usaha yang sebenarnya belum mendaftar tapi terdeteksi sudah mendaftar. Nah, itu harus melalui help center ya. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Stafsus, Bapak Ibu bisa melaporkannya ke email kontak@oss.go.id. Jadi agar masalahnya bisa diselesaikan melalui sistem OSS. Baik. Akan saya lanjutkan. Nah, di sini saya akan mulai dari login dulu ya. Jadi setelah Bapak Ibu mempunyai akun, silakan masuk ya melalui sistem OSS. Ketikkan alamat email dan juga password. Lalu klik kode kode captcha-nya ya. Baik, masuk. Nah, ini adalah halaman yang Bapak Ibu lihat ketika Bapak Ibu berhasil masuk untuk pertama kalinya. Ya, ini adalah keterangan yang bisa Bapak Ibu baca ya, yang akan bermanfaat sekali sebagai panduan. Pertama, Ibu Bapak sebelum melakukan pendaftaran. Oke, maksud saya pendaftaran kegiatan usahanya ya. Oke. Sini dijelaskan lagi risiko rendah, risiko menengah rendah dan sebagainya. Oke, melengkapi data pelaku usaha dan data usaha. Oke. Nah, setelah Bapak Ibu klik selesai tadi, Bapak Ibu akan diarahkan untuk mengisi nomor KTP, nomor NPWP ya, melengkapi nomor NPWP. Nah, apa yang terjadi kalau ya Bu Stasus? Ya kalau sudah punya tapi tidak ya. tidak membuat prosesnya menjadi tidak bisa kalau memang tidak memiliki NPWP atau BPJS. Jadi jangan khawatir, sekali lagi yang dibutuhkan hanya NIK aja. Ya. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang belum memiliki NPWP tidak apa-apa, dikosongkan saja. Diisi sesuai dengan kondisi dari masing-masing pelaku usaha. Kalau memang sudah memiliki BPJS Ketenagakerjaan, diklik ya, lalu nanti akan diminta untuk mengisi nomor BPJS Ketenagakerjaan. Di sini saya anggap saya belum memiliki BPJS Ketenagakerjaan, lalu begitu juga dengan BPJS Kesehatannya. Nah, setelah itu lakukan simpan data. Nah, Bapak Ibu akan langsung diarahkan untuk mengisi bidang usaha yang Bapak Ibu ingin ajukan perizinannya. Ya. Di sini kita bisa klik tambah bidang usaha.
lalu klik lagi tombol pilih bidang usaha. Nah, di sini kita klik karena ini adalah bidang jenis kegiatan usaha yang Bapak Ibu miliki itu adalah jenis kegiatan usaha utama ya. Jadi Bapak Ibu bisa klik utama ya. Lalu nah di sini Bapak Ibu diminta untuk mengisikan bidang usaha yang ingin Bapak Ibu ajukan ya. Tadi kita sudah contohkan warung makan. Jadi mungkin saya akan contohkan lagi warung makan. Nah, di sini muncul secara otomatis Bapak Ibu bisa mengklik kode KBLI-nya karena tadi sudah diajarkan tentang bagaimana cara mencari kode KBLI, atau bisa juga dengan mengklik atau mengketik, maksud kami mengketik deskripsi dari bidang usahanya, nama bidang usahanya. Nah, di sini misalnya warung makan ya, kita coba warung makan. Lalu Bapak Ibu nanti akan diarahkan untuk memilih ruang lingkup kegiatan. Nah, kebetulan untuk bidang usaha warung makan itu hanya tersedia satu ruang lingkup, yaitu seluruh. Nah, kita tinggal pilih seluruh. Nah, di sini akan keluar notifikasi bahwa Bapak Ibu bisa atau eligible atau memungkinkan gitu ya, diizinkan untuk melanjutkan permohonan ini. Jadi bidang usaha tidak termasuk bidang usaha yang diatur. Jadi dalam bidang usaha penanaman modal BUPM jadi bisa dilanjutkan. Nah, kita klik simpan di sini ya, artinya kita sudah memilih kegiatan bidang usaha yaitu warung makan. Nah, simpan. Mas Hari, ini ada yang nanya Mas Hari. Ya, Bu Kalau Samsus. ternyata jualannya cuman online aja, misalnya bisa cari perdagangan eceran misalnya. Perdagangan eceran makanan ada Mas Hari ya? Ada, Samsus. Ya, kita coba ya. Kita ulangi sekali lagi ya. Yang eceran. Atau bisa makanan ya, warung. Ya, bisa juga makanan olahan misalnya. Jadi prinsipnya Ibu Bapak bisa dicari sesuai apa yang paling tepat dengan kata kunci yang sesuai ya. Ini ada, untuk makanan itu ada kedai makanan, ada penyediaan makanan keliling atau tempat tidak tetap, restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya, ya. Industri makanan masakan olahan. Ini ada pertanyaan, kalau penjual salad buah apa ya? Berarti tetap Mbak, Ibu tetap dan Bapak makanan. Tetap makanan. Gitu. Nah, ini bisa ya. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa melihat uraian bidang usahanya. Kalau ragu, apakah sudah cocok atau tidak, itu bisa dilihat di uraian bidang usahanya. Kalau dirasa tidak cocok, bisa pilih yang lain. Misalnya ini, seperti penyediaan jasa, kelompok ini mencakup kegiatan yang menyediakan jasa menyajikan makanan lainnya
yang belum termasuk dalam kelompok 56101, 56104. Nah, seperti penyediaan jasa makan siap saji di pasar atau supermarket, di sebuah lokasi umum atau berhubungan dengan angkutan di mana aktivitas utamanya berhubungan dengan menyajikan makanan dan minuman, termasuk usaha cake dan bakery, dan jasa pelayanan food court, food truck, atau food stall. Nah, ini Bapak Ibu mungkin yang mempunyai kegiatan usaha yang sesuai dengan uraian bidang usaha ini bisa memilih bidang usaha 56109. Kita akan coba tetap ke warung makan ya. Di sini untuk makanan itu ada beberapa pilihan seperti rumah atau warung makan, restoran, penyedia makanan, penyediaan makanan keliling atau tempat tidak tetap, dan restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya. Saya akan coba di 56102 ya. Oke. Akan saya lanjutkan. Jadi kita memilih kode usaha 56102, rumah atau warung makan. Ini sebagai salah satu contoh saja ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah kita memilih kegiatan usahanya, Bapak Ibu bisa memilih kode NPWP-nya. Apakah Anda memiliki NPWP berbeda cabang di lokasi ini? Tadi karena saya belum mempunyai NPWP, saya klik tidak. Nah, ini pertanyaan ini mengacu kepada apabila Bapak Ibu memiliki dua NPWP yang berbeda dengan NPWP yang Bapak Ibu tadi daftarkan. Oke, lalu selanjutnya nama usaha atau nama kegiatan. Ini bisa diisi dengan nama usaha Bapak Ibu ya. Misalnya saya bikin di sini satu gitu misalnya ya. Jadi ini bisa diisi dengan nama usaha Bapak Ibu. Lalu selanjutnya Bapak Ibu akan ditanyakan tentang di mana lokasi kegiatan usaha. Ya, lalu diisi saja darat ya. Apakah ada yang di sini yang di laut gitu lokasinya mungkin nggak ada ya Bapak Ibu ya. Pasti di darat semua ya. Selanjutnya kita isi luas lahan usahanya. Wah, sepertinya ada gangguan teknis nih, rekan-rekan ya, dari Bapak Hari. Koneksinya terputus nih kayaknya. Jadi tadi sudah sempat dikasih tahu gitu ya, cara pendaftarannya buat untuk mendaftarkan NIB itu yang pertama kali yang harus dilakukan adalah daftar akunnya dulu gitu melalui OSS. Websitenya itu di oss.go.id gitu ya. Nah, rekan-rekan bisa catat tuh websitenya, jangan sampai lupa gitu ya kalau misalkan mau daftar NIB-nya. Daftar dulu akunnya. Tadi pendaftarannya itu hanya memerlukan NIK aja, nomor induk kependudukan atau nomor KTP-nya rekan-rekan semua gitu. Kalau misalkan sudah didaftarkan nih
akunnya tadi di OSS, baru deh kita daftarkan untuk pengajuan NIB-nya gitu ya. Jadi tadi sudah dijelaskan juga gimana caranya memilih jenis usahanya kita gitu. Apakah usaha kita di bidang makanan, di bidang jasa dan lain sebagainya, tadi sudah jelas gitu ya. Sudah sedikit gitu dibahas sama Bapak Hari gitu. Nah, ini sepertinya koneksinya sedang terputus nih rekan-rekan ya. Jadi mohon ditunggu dulu. Untuk pertanyaan juga, kita pindah masuk ke sesi tanya jawab dulu aja kali ya. Bapak Hilman, ini ada beberapa pertanyaan nih Bapak yang sudah masuk dari tadi di kolom Q&A-nya kita. Pertanyaan untuk Bapak Hilman, mungkin yang pertama nih saya bacain dulu gitu ya. Sebentar, saya cari dulu, tadi sempat hilang nih. Karena yang masuk nih pertanyaannya banyak banget nih Pak Hilman. Ada ratusan lebih nih di tab Q&A-nya kita gitu ya. Ini yang pertama ada pertanyaan dari Geprek Kahot Cewin Bandung. Pertanyaannya adalah, apakah ada syarat khusus nih dari sisi omset resto untuk bisa mendapatkan legalitas usaha? Misalnya minimal omsetnya itu harus berapa gitu kan. Soalnya saya ini restonya rumahan nih Pak, yang omsetnya masih minim, tapi pengen punya legalitas usaha. Gitu katanya, mungkin bisa dijawab oleh Bapak Hilman? Iya, terima kasih Mbak Ica. Terima kasih juga nih pertanyaannya yang dari Bandung. Kebetulan saya juga di Bandung nih. Yes, kalau tadi kita dengarkan dari penjelasannya Kementerian Investasi ya, itu nggak ada persyaratan untuk sisi pendapatan. Jadi persyaratannya hanya memang kalau usaha, apapun jenis usahanya, berapapun keuntungannya gitu ya, itu boleh mengajukan. Jadi bebas, nggak ditanya. Tadi kan kalau sudah kita lihat juga ya, tadi dari Mas Hari juga menjelaskan tuh pada saat mulai mengisi ya, kan nggak ada ya pertanyaan, hasil kamu berapa sih, usaha kamu berapa sih, keuntungannya gitu, nggak ada. Jadi memang itu tidak dipersyaratkan. Jadi silakan yang ingin mendaftar tanpa, walaupun misalnya baru mulai nih, baru mau usaha gitu ya, jadi baru menjadi partner GoFood gitu ya, baru mulai usaha, tapi mau ber-NIB nih di awal, itu juga bisa. Gitu Mbak Ica, kira-kira penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi jawabannya tidak ada minimal omsetnya harus berapa gitu, nggak ada ketentuannya ya Pak ya. Baik, semoga bisa menjawab tuh tadi pertanyaannya dari merchant kita di Bandung. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan kedua nih Pak dari Hendra Susanto. Nama outletnya Chicken Pop-Up Denai Avenue dari Medan nih kayaknya ya. Izin bertanya Pak mengenai NIB. Jika pebisnis kuliner menggunakan franchise, apakah harus mengurus NIB juga? Jika perlu, apakah bisa mengurusnya lewat online gitu katanya? Nah, ini kembali lagi kalau franchise itu kita lihat tadi kan ada yang di awal tuh ada perorangan, ada badan usaha ya, pilihannya ya. Nah, ini kembali lagi ke jenis usahanya apa nih, si Bapak ini nih, si Pak Hendra nih dari Medan nih. Apakah bentuk usahanya perorangan ataukah bentuk usahanya itu Bapak sebagai PCV atau koperasi atau apalah dari kepanjangan tangannya si franchise tersebut. Nah, nanti kalau memang kembali lagi ke kerjasamanya ya, mungkin kalau saya lihat sih ke kerjasama dengan franchise nih gimana? Apakah ternyata si brand franchise itu sudah punya NIB sendiri? Itu perlu dipastikan lagi sih. Jadi itu otomatis apakah itu bisa dibawa ke para mitra franchise-nya atau ternyata mereka memberikan keterbukaan lah untuk para yang menggunakan brand merek dagangnya itu bisa ber-NIB sendiri, itu perlu dipastikan lagi. Tapi kalau memang ternyata sudah bisa dilakukan sendiri dan memang dibutuhkan nih oleh Pak Hendra ya untuk memiliki NIB sendiri, itu saya rasa sih bisa untuk segera mendaftar lah ya melalui OSS ini. Oke, baik. Terima kasih Bapak Hilman penjelasannya. Ini sepertinya Bapak Hari sudah bergabung kembali ini bersama kita. Halo Pak Hari. Halo, Ibu. Halo, iya tadi sempat Mohon maaf terputus, tadi Pak. sempat terputus ya. Oke, baik. Maaf. Ini sudah siap lagi mau dilanjutkan dikunya? Siap. Kita lanjutkan baik. ya. Oke, baik. Kalau begitu, kepada Bapak Hari kami persilakan. Ya, sebentar saya share screen. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi sempat terhenti di luas lahan usahanya. Oke, setelah mengisi luas lahan usaha, Bapak Ibu tinggal mengisi alamat usahanya. Ya, saya bisa bikin misalnya di Jalan Jenderal Sudirman ya. Nomor 1 misalnya. Lalu dipilih sesuai dengan alamat usaha Bapak Ibu. Jadi kita akan mengisi tentang nama usaha Warung Tegal ya. Jadi warung Ibu itu akan berlokasi di mana atau sudah berlokasi di mana itu bisa.
Misalnya saya buat di Sumatera Barat ya. Sumatera Barat. Di Pasaman. Kode posnya kebetulan saya nggak hafal ini. Jadi kita bikin. Halo Pak Hari, ini suaranya katanya pada mati nih katanya di chatnya, suaranya hilang gitu. Halo Pak Hari. Wah, ini mungkin koneksinya nih ya rekan-rekan, karena koneksinya mungkin cuacanya juga lagi mendung nih kayaknya ya. Iya Jadi betul. koneksinya. Saya juga nggak dengar Pak Hari, kayaknya putus lagi. Oke, lagi putus ya. Baik, kalau begitu kita tunggu dulu ya rekan-rekan sekalian untuk dilanjutkan. Tapi Ica mau kasih tahu dulu nih ada pesan sponsor gitu ya. Nanti di tanggal 10 nih rekan-rekan semuanya yang datang hari ini boleh banget untuk datang ke trainingnya di tanggal 10 itu training terkait sertifikasi halal. Jadi buat rekan-rekan yang mau punya sertifikasi halal nih untuk usahanya, boleh banget join ke trainingnya ini gitu. Nah, untuk informasi pendaftaran trainingnya itu nanti akan disampaikan lebih lanjut gitu ya. Halo, Bu Nisa, Oh mohon maaf iya, tadi Pak terputus Hari. lagi ya. Ampun, Sudah muncul lagi nih suaranya. mohon maaf Iya. nih koneksinya sangat tiba-tiba nih nggak pernah seperti ini. Tadi sampai di mana ya Bu ya? Saya menjelaskannya ya. Tadi terakhir kode pos nih yang kedengeran suaranya terkait kode Itu pos. kode ya. Jadi setelah kode pos, Bapak Ibu bisa memilih kondisi apakah kegiatan usaha ini sudah berjalan apa belum. Ya. Bapak Ibu tidak perlu takut apabila memang sudah berjalan, diklik saja sudah berjalan. Ya, tidak ada konsekuensi apapun yang akan diterima gitu. Jadi jangan takut ya. Kalau memang belum juga bisa diklik belum. Nah, di sini saya klik, saya anggap ini karena mitra Gojek ya udah berjalan usahanya kan ya. Jadi saya pilih sudah. Oke. Modal usahanya saya isi di sini. Halo, masih terdengar Ibu Nisa? Iya, masih terdengar jelas. Masih terdengar ya? Ya, saya jadi trauma ini, terputus terus. Oke, saya isi di sini 10 juta misalnya ya. Nah, setelah Bapak Ibu mengisi modal usaha, ya Bapak Ibu bisa dicek lagi apakah data isian yang sudah dimasukkan itu benar, ya. Bisa dicek lagi. Kalau sudah dicek, lalu pilih klik validasi risiko. Ini tadi yang dijelaskan oleh Bu Stafsus dan Pak Hilman bahwa perizinan OSS sekarang ini memiliki apa namanya adalah perizinan berusaha berbasis risiko. Jadi setelah Bapak Ibu mengisi seluruh data ini akan divalidasi risikonya. Apakah risiko Bapak Ibu itu termasuk rendah, menengah tinggi atau tinggi. Nah, jadi saya klik di sini validasi risikonya. Nah, di sini langsung keluar informasinya bahwa skala usaha Bapak Ibu itu kegiatan ini adalah mikro ya, karena isian kita adalah 10 juta tadinya. Lalu tingkat risiko kegiatan usaha adalah rendah. Nah, artinya Bapak Ibu bisa nih segera mendapatkan NIB
tanpa harus ada validasi dari kementerian ataupun daerah ya, karena validasinya secara otomatis. Baik. Nah, di sini diisi deskripsi kegiatan usahanya, kabupaten atau kota. Ini merujuk kepada di mana lokasi usaha Bapak Ibu ya. Nah, di sini bisa diisi jumlah tenaga kerjanya. Bisa diisi misalnya kalau ada isinya berapa ya? Warteg itu ada 2 ya biasanya. Nah, kerjanya. Kita isi 2. Nah, di sini mungkin banyak yang bertanya ya, haruskah kalau saya mempunyai warteg, haruskah saya mengisi satu-satu nama produk yang saya jual? Misalnya saya bikin tempe orek berapa gitu ya, telur rebus berapa. Jadi tidak perlu ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini cukup dituliskan saja makanan ya. Di sini bisa dituliskan misalnya warung Tegal ya, atau warung saja juga bisa. Nah, di sini yang ditanya untuk KBLI ini adalah kapasitas kursinya. Berapa kapasitas kursi yang Bapak Ibu miliki? Nah, di sini saya mempunyai kapasitas misalnya anggap 6. Nah, nanti akan muncul pertanyaan, apakah Bapak Ibu sudah memiliki sertifikat halal? Nah, di sini karena saya belum mempunyai sertifikat halal, saya bikin tidak ya. Jadi bisa disesuaikan dengan kondisi yang Bapak Ibu miliki. Kalau sudah, ya bisa diklik ya. Nanti akan ditanyakan nomor sertifikat yang Bapak Ibu miliki itu nomor berapa. Nah, di sini karena saya belum mempunyai sertifikat halal, saya klik tidak. Oke, lalu klik simpan. Nah, nanti akan tersimpan produk jasa Bapak Ibu. Jadi warung dengan 6 kursi. Ya. Nah, setelah itu kita bisa klik selesai. Nah, di sini data yang Bapak Ibu masukkan tadi sudah sudah terupload ya. Sudah masuk di sistem OSS. Nah, tapi jangan berhenti sampai di sini, Bapak Ibu harus mengklik lanjut ya. Jadi harus klik lanjut. Oke, oh ya saya lupa. Sebelum Bapak Ibu klik lanjut, sebentar ya. Nah, Bapak Ibu juga bisa, misalnya apabila Bapak Ibu sudah memiliki 2 warung, gitu ya. Bapak Ibu juga bisa menambahkan bidang usaha lain. Atau kalau Bapak Ibu merasa perlu menambahkan bidang usaha lain karena menjual produk atau jasa lain, misalnya Bapak Ibu membuat bakery, ya, itu juga bisa ditambahkan. Nah, tapi saya simulasikan untuk satu kegiatan usaha saja ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa klik lanjut. Kita tunggu prosesnya. Maaf, kayaknya ada error. Sebentar ya. Kita tunggu loading dulu ya. Nah, di sini bisa klik proses perizinan berusahanya.
Nah, di sini Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi pernyataan mandiri. Nah, pernyataan mandiri ini mohon sekiranya untuk dibaca agar menjadi komitmen Bapak Ibu dalam menjalankan kegiatan usahanya. Nah, di sini ada formulir untuk menjaga keselamatan, keamanan, kesehatan, dan pelestarian fungsi lingkungan. Lalu ada kesediaan memenuhi kewajiban. Dan terakhir adalah dan berikutnya ada kesanggupan mengikuti proses sertifikasi halal. Lalu pernyataan usaha mikro atau usaha kecil terkait tata ruang. Lalu surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Nah, ini harus dibaca dan dipahami. Lalu ketika Bapak Ibu sudah membaca dan memahaminya, dicentang, ya. Ini semua wajib untuk dicentang, ya. Ini karena memang seperti yang tadi dijelaskan, kita memilih usaha mikro dengan jenis kegiatan usaha yang risikonya rendah, itu kan tidak ada verifikasi. Sehingga dibutuhkan pernyataan mandiri seperti ini sebagai komitmen Bapak Ibu ketika nanti sudah mendapatkan nomor induk berusahanya. Saya lanjut. Baik. Nah, ini karena saya ini mencobanya di website uji coba, jadi tidak yang saya coba hari ini tidak akan berlaku secara hukum ya, karena saya mencoba di website uji coba. Nah, di sini bisa dilihat bahwa KBLI yang tadi saya masukkan itu sudah tercantum dalam lampiran nomor induk berusaha saya. 56102 rumah atau warung makan. Nah, di sini juga berlaku sebagai perizinan tunggal, SNI, dan jaminan sertifikasi halal. Nah, lalu setelah ini datanya benar, kita klik terbitkan perizinan berusaha. Nah, di sini sudah muncul bahwa Bapak Ibu sudah resmi memiliki NIB untuk KBLI 56102. Nah, saya kira cukup, Bu Anissa, sampai di sini. Untuk mencetak NIB, Bapak Ibu bisa klik di sini di tombol cetak NIB ya. Oke, baik. Kalau begitu, ini sudah selesai tahap akhir ya, Pak ya, untuk tadi Sudah selesai. Pendaftaran NIB-nya gitu. Ini kemudian sudah bisa langsung dicetak gitu. Nah, buat rekan-rekan yang baru bergabung nih atau baru datang, baru join ke room-nya kita, ke webinar kita pada hari ini. Jadi tadi untuk pendaftaran NIB-nya itu yang pertama yang harus dilakukan adalah daftar dulu akun di OSS gitu. Nah, cara daftarnya itu buka di websitenya oss.go.id, terus kemudian nanti daftar akunnya menggunakan NIK atau nomor induk kependudukan, nomor KTP-nya rekan-rekan semua gitu ya. Kemudian kalau sudah punya akunnya, baru kita bisa daftar NIB-nya. Tadi caranya sudah detail dijelaskan oleh Pak Hari gitu. Jadi caranya tuh gampang banget nih rekan-rekan semuanya. Nggak ribet, dan juga instruksinya itu sudah jelas juga tertera di website-nya tersebut gitu. Jadi rekan-rekan bisa dilihat langsung ke website-nya habis dari acara hari ini ya, langsung dibuka gitu website-nya. Gitu. Nah, kemudian ini mungkin kayak masih ada waktu sedikitnya Pak Hari. Ini untuk Ibu Tinanya tadi sudah keluar ya. Ini saya tanyakan pertanyaannya untuk Pak Hari nih. Ada yang nanya tadi soal keamanan datanya nih Pak. Kan kita mendaftar akunnya ini, mendaftar NIB itu tadi memasukkan NIK dan lain sebagainya gitu. Kira-kira datanya ini secure nggak Pak? Aman nggak gitu yang dimasukkan, yang di input gitu ya ke sistem OSS-nya gitu. Iya. Kalau untuk masalah keamanan data, bisa kami pastikan bahwa data yang Bapak Ibu sampaikan di sistem OSS itu aman, ya.
Karena kami lembaga resmi dari pemerintahan, lembaga resmi kementerian gitu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir terkait dengan keamanan datanya. Oke, baik. Jadi sudah bisa dipastikan dijamin aman nih Bapak Ibu sekalian ya, rekan-rekan datanya yang diinput ke sistemnya OSS gitu. Nah, karena kita waktunya udah mepet banget nih ya, Pak Hari, Pak Hilman, dan juga rekan-rekan Mitra GoFood. Selanjutnya nih, Ica mau sampaikan sesi yang ditunggu-tunggu mungkin dari tadi sama rekan-rekan semuanya gitu ya. Sesi kuis berhadiah. Nah, siapa yang siap, yang udah siap nih mau jawab kuisnya gitu kan? Angkat tangan, nggak bisa ya angkat tangan ya. Siap-siap, oh ini sudah pada jawab di chat gitu ya. Udah pada siap. Nah, jadi nanti teknisnya seperti ini nih rekan-rekan. Nanti akan hanya ada satu pertanyaan saja. Jadi rekan-rekan kalau misalkan bisa jawab pertanyaannya langsung dijawab gitu ya. Pertanyaannya ini berupa pilihan ganda. Jadi tinggal dijawab aja nanti huruf A, B, atau C nih jawabannya gitu kan. Jadi nanti dijawab di kolom chat, siapapun yang tercepat nih jawabannya, 10 orang tercepat yang menjawab dan benar dan tepat gitu ya, akan mendapatkan reward GoPay sebesar Rp100.000. Baik, kalau begitu udah siap ya semuanya? Langsung aja, ini ada yang curang nih, langsung jawab A, B, C, padahal belum tahu pertanyaannya apa ya. Baik, kalau begitu langsung aja dari tim, kita langsung luncurkan pertanyaannya. 3, 2, 1. Ayo langsung dibuka pertanyaannya. Wah, ini nge-lag nih kayaknya nih. Satu kali lagi mungkin countdown-nya ya. 3, 2, 1. Nah, mana yang bukan merupakan manfaat NIB? A. Perlindungan legalitas. B. Mempermudah proses perolehan fasilitas pemerintah. C. Mempermudah proses buka tutup outlet. Wah, ini gampang banget nih jawabannya. Ica aja langsung tahu gitu kan jawabannya apa ya. Wah, ini langsung banyak banget yang masuk chatnya, jawabannya. Oke, siap. Waktunya habis. Udah, time's up. Habis. Terima kasih. Rekan-rekan semuanya sudah menjawab. Nanti akan dibantu sama tim nih untuk lihat siapa yang tercepat nih tadi menjawab gitu kan. Yang paling cepat menjawab nanti akan dapat reward GoPay sebesar Rp100.000 untuk 10 orang pemenang. Gitu. Nah, ini sudah masuk nih. Sudah masuk jawabannya. Pemenang-pemenangnya Ica mau bacain. Yang pertama ada Endang Surjani. Yang kedua ada Liana Diansari. Yang ketiga Fitri Farel, Irianto, Dahlia Febriana, Doni Hardian, Rizka Budiarti, dan juga Wahyu Triwidayati. Ada juga Muhammad Maksum, Indah Margani Sari. Oke, nah selamat kepada semua pemenang, nanti akan dihubungi oleh tim kami untuk pembagian hadiahnya. Gitu. Jadi selamat sudah menang GoPay Rp100.000 gitu ya. Nah, selanjutnya informasi selanjutnya adalah mengenai pendaftaran NIB nih rekan-rekan. Jadi Ica mau kasih tahu ini ada hadiahnya juga nih ya. Ica dengar-dengar dari Ibu Tina dan juga Bapak Hilman nih ada hadiahnya juga. Jadi untuk 50 pendaftar pertama yang mendaftarkan NIB-nya terhitung dari hari ini sampai tanggal 9 Desember itu nanti akan mendapatkan reward saldo GoPay masing-masing sebesar Rp100.000. Jadi untuk 50 merchant pendaftar pertama gitu ya di OSS-nya untuk mendaftarkan NIB-nya itu akan dapat Rp100.000 gitu. Periodenya dicatat dari tanggal 2 Desember nih hari ini sampai tanggal 9 Desember. Nah, nanti kalau sudah daftar, rekan-rekan bisa konfirmasi pendaftarannya melalui link bit.ly/kampus bisnis NIB. Bisa dicatat atau mungkin di screenshot nih biar nggak lupa gitu ya. Karena nanti kalau misalkan nggak dikonfirmasi nih pendaftarannya ke link tersebut, kita nggak bisa catat gitu siapa yang sudah daftar duluan gitu kan. Jadi rekan-rekan yang sudah mendaftar bisa langsung konfirmasi ke link tersebut gitu. Baik, sudah pada didaftarkan. Oh, ini sudah ada yang bilang udah daftar tadi, pakai caps lock semua. Ini excited banget nih kayaknya. Ya, udah daftar dong gitu katanya. Terus kemudian udah daftar tapi belum ada hasil. Oh, ditunggu aja mungkin lagi proses gitu ya, Kak ya. Kemudian, wow, ini udah banyak banget yang daftar. Bagus. Nah, kalau sudah pada daftar tinggal di-input aja bukti pendaftarannya ke link bit.ly/kampus bisnis NIB. Gitu.
Nah, selanjutnya Ica juga mau kasih tahu nih informasi kalau misalkan mitra GoFood yang datang hari ini. Oke, nah ini ada pesan sponsor lagi nih Ibu Tina dan Bapak Hilman, katanya minta difoto ulang gitu ya. Ini keenakan dong Ica ya, fotonya 2 kali, 3 kali gitu ya. Baik, mungkin sudah siap ya dari tim untuk di screenshot gitu layarnya kita. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih Ibu Tina dan juga Bapak Hilman. Nah, rekan-rekan semuanya kita sudah sampai di penghujung acara nih. Tadi sudah mendengarkan sesi presentasi yang disampaikan oleh Bapak Hilman dan juga Ibu Tina, terus juga ada demo live juga, cara pendaftaran NIB, terus juga sudah bagi-bagi hadiah juga kan, hadiah kuis dan juga hadiah untuk pendaftar pertama NIB-nya. Gitu. Selanjutnya, Ica mau kasih tahu informasi buat rekan-rekan yang datang hari ini, itu nanti juga akan dikirimkan sertifikatnya gitu ya. Ditunggu aja melalui emailnya, nanti akan kami kirimkan sertifikat gitu. Kemudian juga rekan-rekan yang punya pertanyaan nih seputar layanan Gojek, bisa langsung menghubungi halaman bantuan, langsung klik aja halaman bantuannya di aplikasi Gobis. Dan juga buat rekan-rekan yang mau ngobrol bersama para partner GoFood yang lain dan juga tim GoFood, bisa join ke komunitas partner GoFood-nya kita nih di Facebook, nama grupnya di komunitas partner GoFood, terus kemudian di Instagram @GoFoodPartners dan juga di YouTube-nya Mitra Usaha Gojek gitu. Kemudian jangan lupa juga di tanggal 10 Desember nanti akan ada acara gitu ya terkait sertifikat halal nih. Jadi buat rekan-rekan yang sudah punya NIB boleh banget join ke acaranya. Untuk jamnya, waktunya itu akan diinformasikan lebih lanjut gitu. Nah, ini juga ada Temu Kompak Akbar, jadi acara webinar juga, acaranya gratis yang akan dilaksanakan di 17 Desember 2021 pukul 2 siang sampai 16.30. Nah, bisa didaftarkan juga melalui link bjk.id/TKA Desember. Nanti ada pembicaranya itu Ibu Stefani dari Foodies, kemudian juga ada beberapa merchant gitu ya. Nanti akan membahas mengenai bedah tuntas operasional efektif UMKM kuliner. Baik, nah semua informasinya sudah Ica sampaikan nih. Akhirnya terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dan juga terutama untuk speakers kita nih, narasumber kita yang keren-keren banget ya, Ibu Tina Talisa dan juga Bapak Hilman Palaon. Terima kasih banyak sudah membagikan informasi dan juga ilmunya nih sama kita dan juga rekan-rekan yang hadir hari ini. Semoga apa yang dibagikan bisa diserap secara maksimal gitu kan sama rekan-rekan dan diterapkan nanti untuk memajukan usahanya masing-masing gitu. Kemudian juga terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Semoga bisa bermanfaat gitu ya apa yang kami bagikan hari ini. Nah, selanjutnya Ica mewakili tim memohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Sampai bertemu di event selanjutnya. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Hilman. Terima kasih Bapak Hilman. Bapak semangat terus. Semangat. Izin pamit ya. Terima kasih.